Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Guru Hebat Indonesia. Perkenalkan Pak Bu, nama saya adalah Ibu Miftahul Nurhandayani, bisa dipanggil Miftah. Di sini saya ingin berbagi tentang MPI Bapak Ibu, Multimedia Pembelajaran Interaktif. Ini MPI yang sudah jadi ya Pak Bu ya. Nanti untuk cara pembuatannya akan saya spill di video selanjutnya. Dan untuk hasil dari MPI yang akan saya tampilkan ini nanti dapat Bapak dan Ibu guru lihat di deskripsi video ini ya Pak Bu ya. Nggak usah lama-lama lagi kayaknya ya Pak Bu ya. Langsung saja kita coba lihat MPI atau Multimedia Pembelajaran Interaktif yang saya buat dengan menggunakan bantuan Canva. Bapak Ibu kalau menggunakan Canva ya, itu tidak hanya untuk presentasi ternyata Bapak Ibu. Walaupun bisa dibilang Canva ini sering kita buat untuk presentasi atau juga edit video ya Bapak Ibu, ternyata fungsi lainnya bisa untuk kita membuat MPI atau multimedia interaktif. Walaupun mungkin kalau menggunakan Canva ini tentu ada kekurangannya tinimbang atau daripada kita menggunakan benar-benar platform yang menunjang untuk pembuatan MPI. Langsung saja Pak Bu ya, kita langsung lihat bagaimana hasil dari MPI buatan saya ini. Kita langsung coba tampilkan. Ini sudah saya publikasikan ya Pak Bu ya. Sudah saya publikasikan. Jadi nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Coba kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah tampilan dari MPI saya. Nah, di sini saya kasih fitur ada musiknya, tapi jika Bapak Ibu tidak ingin mendengarkan musiknya bisa dimatikan. Waktu pembuatan nanti juga kalau Bapak Ibu ingin menyertakan musik, di Canva itu ada untuk tambah musik Bapak Ibu. Jika tidak ingin disertakan musik, ya tidak usah dihidupkan atau tidak usah ditambahkan. Nah, punya saya ini, MPI saya ini saya tambahkan fitur musiknya. Saya kasih musik dari bawaan langsung dari aplikasi Canva itu sendiri. Nah, ini media saya namanya Gencana atau akronimnya yaitu mengenal 6 cahaya dan sifatnya untuk pembelajaran di kelas 5 Bapak Ibu. Untuk bisa memulai Gencana ini kita harus menekan tombol start. Kalau nggak di tombol start bisa nggak Bu? Tidak bisa. Coba saya tekan di sini. Nah, tidak bisa. Di sini tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita tekan di sini bagaimana? 1, 2, 3. Ya, ke halaman berikutnya. Di halaman ini Bapak Ibu, saya kasih menu ya. Menu ini nanti bisa digunakan anak untuk memilih. Dia mau, saya mau lihat tujuan pembelajaran lah, motivasi lah, sampai mungkin nanti kuis. Karena di MPI saya ini saya sertakan menu untuk tujuan pembelajaran. Saya kasih motivasi, ice breaking, materi, video pembelajaran ya, latihan soal, kuis dan juga referensi. Di bagian pojok kanan dan kiri juga saya kasih informasi dan juga kreator. Informasi ini Bapak Ibu berisi tentang navigasi atau fungsi dari tombol-tombol. Tombol next itu untuk apa, tombol start untuk apa, tombol home itu ya gambar rumah seperti ini untuk apa, panah ke kanan untuk apa, ke kiri untuk apa. Ini di bagian informasi. Untuk kembali lagi ke bagian menu, tinggal kita klik gambar rumah ini atau home, nanti akan kembali ke bagian menu. Nah, selanjutnya kalau sudah tujuan pembelajaran, belum maaf tadi maksud saya di informasi, di bagian sebelah kanan saya ini ada kreator. Kreator ini menjelaskan tentang saya. Nah, ini saya Bapak Ibu, Ibu Miftah. Nama saya Miftahul Nurhandayani, bisa dipanggil Miftah. Nah, di sini saya kasih sedikit tentang pengenalan saya di bagian profil ya Bapak Ibu ya. Lalu kembali lagi ke home-nya. Kita coba buka tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini menjelaskan MPI ini gunanya untuk apa untuk anak-anak itu. Fokus atau tujuan
akhir dari mereka belajar ini tuh untuk apa? Di sini saya kasih dua ya Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya dan juga peserta didik dapat menjelaskan contoh sifat-sifat cahaya. Kalau sudah anak-anak membaca, kembalinya gimana? Klik-klik sembarangan bisa nggak? Tidak bisa. Harus klik yang di bagian rumah ini atau home. Nah, kembali lalu di bagian motivasi. Setiap pembelajaran akan saya kasih kata-kata motivasi Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya anak itu punya semangat untuk belajar dengan adanya penyemangat secara verbal atau motivasi. Motivasi yang saya ambil ini dari Bapak PJ Habibie ya. Motivasinya adalah keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Itu motivasi yang saya cantumkan dalam MPI saya ini. Lalu kembali lagi, di sini juga saya kasih ice breaking Bapak Ibu. Kalau anak-anak lagi lelah ya. Nah, ini adalah ice breakingnya. Saya kasih ice breaking Bapak Ibu. Lagunya yaitu sesuai dengan jenjang anak-anak karena masih SD ya, lagu anak-anak SD ya Bapak Ibu. Nah, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang. Nah, itu contoh sedikit ice breakingnya. Lalu setelah ice breaking, materi di sini adalah tentang pembelajaran hari ini. Materinya dibagi menjadi ada pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, dan juga saya cantumkan contoh sifat-sifat cahaya. Langsung saja coba kita ke sifat-sifat cahaya. Nah, yang pertama maksudnya pengertian cahaya. Di pengertian cahaya ini saya beri deskripsi tentang apa itu cahaya secara sederhana. Lalu kita kembali ke home, ke sifat-sifat cahaya. Dijelaskan di sini bahwa sifat-sifat cahaya itu ada 6, dari cahaya merambat lurus sampai cahaya membentuk bayangan jika terhalangi. Di bagian ini jika diklik oleh anak-anak pun akan dijelaskan maksud dari cahaya merambat lurus itu apa. Selanjutnya ini tombol kanan kiri untuk maju atau mundur ya. Untuk cahaya menembus benda bening itu apa? Cahaya dapat dipantulkan itu apa? Cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan, cahaya membentuk bayangan jika terhalangi. Nah, di sini udah nggak ada tombol kanan kiri, jadi yang harus diklik adalah tanda home atau kembali ke menu yang saya kembalikan itu ke sifat-sifat cahaya. Kalau mau balik lagi kemana Bu? Diklik lagi saja home-nya. Nah, lalu contoh sifat-sifat cahaya. Di sini saya beri tadi sifat-sifat cahaya itu ada 6, berarti contohnya juga ada 6. 6 sifat-sifat cahaya tadi saya jabarkan juga contoh-contohnya. Saya membagi materi ini, ada yang materi nanti bisa dibaca untuk peserta didik, juga ada dalam bentuk video Bapak Ibu. Nah, jadi anak itu kan belajarnya ada yang suka membaca, ada yang suka melihat video. Jadi saya buatkan juga untuk peserta didik saya yang suka melihat video pembelajaran. Video pembelajaran ini, nah sebentar saya skip dulu. Ini saya buat sendiri Bapak Ibu dengan menggunakan bantuan Animaker. Jadi menggunakan Animaker saya membuat video animasi tentang cahaya dan sifatnya. Sedikitnya seperti ini Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Hari ini masih dengan Bu Miftah, kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya pada materi IPAS di kelas 5. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya, dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan contoh sifat-sifat cahaya. Oke, sebelum kita belajar, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu bersama-sama? Kita bernyanyi lagu sifat-sifat cahaya ya, Nak? Nah, seperti itu contohnya Bapak Ibu. Materinya ada di sebelah sini contoh. Kita melihat pemandangan gedung-gedung tinggi yang lain yang ada. Nah, seperti itu contohnya. Jadi untuk pembuatan MPI ini videonya saya buat menggunakan Animaker, sedangkan untuk pensyutingan audionya Bapak Ibu saya menggunakan dua hal, yaitu langsung dari Animakernya dan juga satunya menggunakan bantuan Audio Mesh ya. Ini latihan soal, saya beri latihan soal untuk anak-anak juga.
Dengan cara tekanlah tombol start untuk memulai latihan soal. Kerjakanlah latihan soal yang ada dengan benar. Diklik start. Nah, contoh nih, pertanyaan pertama Bapak Ibu. Ada berapakah sifat-sifat cahaya? Contoh anak jawab 1. Nah, kalau 1, nah contoh ya, ini saya kasih suara Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau seandainya benar, contoh sifat cahaya tadi ada berapa? Ada 6 ya. Coba saya aktifkan dulu suaranya Bapak Ibu ya. 6. Nah, awesome. Dikasih tepuk tangan ya. Kembali. Saya matikan dulu musiknya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada di sampingnya. Nah, di sampingnya lagi masih ada contoh. Nah, ini untuk latihan soal. Selain latihan soal, saya juga memberikan kuis Bapak Ibu. Kuis ini saya menggunakan bantuan website yaitu WordWall. Yang kenapa saya milih WordWall? Karena nanti langsung terintegrasi dengan saya Bapak Ibu. Siapa yang mengerjakan soal, terus dia betul berapa menitnya. Nah, saya bisa tahu Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh soal yang sudah saya buat di WordWall. Nah, sumber cahaya terbesar di bumi adalah apa? Matahari. Nah, contohnya seperti itu. Lalu ada juga referensi. Jadi di referensi ini saya kasih Bapak Ibu. Saya itu dapat sumbernya dari mana aja dalam pembuatannya. Jadi sebagai bentuk penghargaan saya kepada konten-konten kreator lain juga yang dalam prosesnya pasti lelah, makanya itu jika saya mengambil contoh kata-kata motivasi Bapak B.J. Habibie tadi di Google atau di mana, saya cantumkan websitenya seperti itu Bapak Ibu. Nah, itulah tadi media pembelajaran saya, MPI saya namanya Gencana ya Bapak Ibu ya. Tadi mengenal 6 sifat cahaya dan mengenal 6 cahaya dan sifatnya. Nanti untuk linknya saya sertakan di bagian deskripsi. Untuk cara pembuatannya tunggu di video selanjutnya ya Bapak Ibu. Oke, sekian saya akhiri. Sekiranya itu saja dulu yang untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.